Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 12 akan membahas tentang teori kepribadian. Pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Vigia Octavia dengan NIM 2130306087 dan pemateri 2 yaitu Pina Panduwinata dengan NIM 2130306088 dan pemateri terakhir atau ketiga yaitu Vita Sutriasari 2130306089 tentang pengertian teori kepribadian. Mengenai kepribadian secara umum, pakar kejiwaan berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu mekanisme yang mengendalikan dan mengarahkan sikap dan perilaku seseorang. Derajat 1995 halaman 62. Apabila kepribadian seseorang kuat, maka sikapnya akan semakin tegas, tidak mudah terpengaruh oleh bujukan-bujukan dan faktor-faktor yang datang dari luar, serta ia mampu dan mau bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatannya. Namun, apabila kepribadiannya lemah, maka dia akan mudah terombang-ambing oleh berbagai pengaruh yang datang dari luar. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepribadian meliputi segala corak perilaku dan sifat yang khas dan dapat diperkirakan pada diri seseorang, yang dapat digunakan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap rangsangan, sehingga corak tingkah lakunya itu merupakan satu kesatuan fungsional yang khas bagi individu itu. Menurut para ahli, yang pertama, Kretz dan Kurzweil, David Kahn dan Richard S. Kurzweil, 1969, dalam bukunya yang berjudul Elements of Psychology merumuskan definisi kepribadian sebagai berikut. Kepribadian adalah integrasi dari semua karakter individu ke dalam suatu kesatuan yang unik, yang menentukan, dan yang dimodifikasi oleh usaha-usahanya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah terus-menerus. Yang kedua, Adolf Heuken, S.J. Duck, dalam bukunya yang berjudul Tantangan Membina Kepribadian 1989 pada abad 10 menyatakan sebagai berikut. Kepribadian adalah pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik jasmani, mental, rohani, emosional, maupun yang sosial. Semuanya ini telah ditatanya dalam cara yang khas di bawah beraneka pengaruh dari luar. Yang B, teori kepribadian. Kepribadian menurut paradigma psikodinamika. Yang pertama, teori psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis dapat dipandang sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologi. Aliran psikologi banyak berbicara mengenai kepribadian khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya. Yang kedua, teori psikologi individual. Tokoh yang mengembangkan teori psikologi individual adalah Alfred Adler, 1870 sampai 1937, yang pada mulanya bekerja sama dengan dalam mengembangkan psikoanalisis. Karena ada perbedaan pendapat yang tidak bisa diselesaikan, akhirnya Adler keluar dari organisasi psikoanalisis dan bersama pengikutnya dia mengembangkan aliran psikologi yang dia sebut psikologi individual. Yang ketiga, teori psikologi analitis merupakan aliran psikologi dinamis yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung 1975 sampai 1959. Sama halnya dengan Adler, Jung semulanya juga merupakan sahabat Freud dan termasuk tokoh terkemuka dalam organisasi
psikoanalisis. Dan karena perbedaan pendapat pula keduanya lalu berpisah. Jung kemudian mengembangkan aliran psikologi yang dia beri nama psikologi analitis. Yang C, aspek-aspek kepribadian. Yang pertama, ekstraversion, ekstrovert, ditandai oleh hubungan keterlibatan dengan dunia luar. Ekstrovert memiliki ciri-ciri seperti senang dengan orang-orang, penuh dengan energi, dan sering mengalami emosi positif, serta cenderung antusias orientasi terhadap tindakan. Orang-orang yang kemungkinan akan berkata iya atau mari kita lakukan. Yang kedua, agreeableness, mencerminkan perbedaan individu dalam kepedulian, kerjasama dengan keselarasan sosial. Mereka peka, rahma, murah hati, suka menolong, dan mau berkompromi dengan kepentingan orang lain. Mereka memiliki pandang optimis dan percaya bahwa orang pada dasarnya jujur, sopan, dan bisa dipercaya. Agreeableness lebih menguntungkan untuk mencapai dan mempertahankan popularitas. Orang yang lebih mudah setuju lebih disukai. Namun di sisi lain, agreeableness tidak berguna dalam situasi yang sulit atau memerlukan keputusan mutlak yang objektif. Yang ketiga, conscientiousness adalah cara di mana mengatur suatu dorongan. Hal ini dapat berlaku secara spontan dan menyenangkan. Individu yang impulsif dapat dilihat oleh orang lain sebagai orang yang penuh warna, menyenangkan bersama dan jenaka. Orang lain dapat berkesimpulan bahwa orang conscientious adalah orang cerdas dan dapat diandalkan. Individu ini menghindari masalah dan mencapai tingkatan keberhasilan melalui arti perencanaan dan ketekunan. Yang ketiga, neurotis, merujuk kepada kecenderungan untuk mengalami perasaan negatif khusus seperti gelisah, marah, atau depresi. Mereka merespon secara emosi untuk peristiwa yang tidak akan mengaruhi banyak orang, dan reaksi mereka cenderung lebih intens dari biasanya. Yang kelima, openness to experience, menjelaskan dimensi gaya kognitif yang membedakan imajinatif, orang-orang kreatif, sederhana, dan orang-orang konvensional. Orang yang terbuka secara intelektual ingin tahu, menghargai seni, dan peka terhadap keindahan. Mereka cenderung lebih mengetahui perasaan mereka dengan orang yang tertutup, berpikir dan bertindak secara individualis dan cara yang sesuai aturan. Individu yang memiliki nilai rendah pada ciri ini cenderung picik dan terbatas. Faktor-faktor kepribadian. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Faktor internal merupakan faktor pembawaan, hereditas, ialah segala sesuatu yang telah dibawa oleh seseorang sejak lahir, baik yang bersifat psikis maupun yang bersifat fisik. Lebih lanjut, dapat dikemukakan bahwa fungsi hereditas dalam kaitannya dengan perkembangan kepribadian adalah: 1. Sebagai sumber bahan mentah kepribadian seperti fisik, inteligensi, dan temperamen. Yang kedua, mengatasi perkembangan kepribadian dan mempengaruhi keunikan kepribadian. Faktor pembawaan maksudnya faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki dari salah satu kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kita sering mendengar istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari diri manusia yang mempengaruhi kepribadian, di antaranya sosial, budaya, dan sekolah. Selanjutnya, bentuk-bentuk kepribadian. Yang pertama, sanguinis. Jenis kepribadian manusia yang pertama adalah sanguinis. Orang dengan kepribadian sanguinis
merupakan individu yang optimis dan selalu bersemangat. Mereka memiliki sifat yang mudah bergaul dan ramah dengan orang lain. Suka berbicara di depan publik, suka diperhatikan, kreatif, dan cenderung mendominasi dalam kelompok. Yang kedua, flegmatis. Jenis kepribadian manusia yang kedua adalah flegmatis. Orang dengan kepribadian flegmatis dikatakan cinta, kedamaian, dan netral dalam setiap situasi serta tidak suka memihak pada salah satu kubu. Mereka akan selalu berusaha menghindari konflik dengan siapa saja. Selain itu, orang dengan kepribadian ini juga senang membantu orang lain. Seorang flegmatis juga bisa menjadi pendengar yang baik, memiliki selera humor, mau bergaul, memiliki banyak teman, dan tidak suka hal yang rumit. Tipe ini lebih cenderung biasanya saja dan kurang tertarik dengan hal baru. Yang ketiga, koleris. Jenis kepribadian manusia yang ketiga yaitu koleris. Koleris dikenal sebagai tipe kepribadian yang cerdas, selalu mengedepankan logika. Orang dengan kepribadian koleris juga dikatakan keras kepala, mudah marah, dan berkemauan keras terhadap apa yang mereka inginkan. Mereka juga terlalu suka basa-basi dan lebih senang melakukan berbagai hal sendiri. Mereka dikatakan hanya nyaman berada bersama dengan orang yang memiliki ketertarikan yang sama. Yang keempat, melankolis. Orang dengan kepribadian melankolis termasuk orang yang introvert. Orang dengan kepribadian ini memiliki beberapa kelebihan yang menarik. Seseorang dengan tipe kepribadian melankolis dikatakan memiliki sifat yang perfeksionis, peduli dengan sekitar, sangat detail, dan berpikir analisis. Seorang melankolis dikenal sangat cerdas dan cocok menjadi pengusaha. Mereka selalu berfokus pada proses daripada tujuan. Orang dengan tipe kepribadian dikatakan ini cocok bekerja di bidang manajemen, akunting, atau administrasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.